Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami di channel SCI Explore. Pada video kali ini, kita akan mengeksplor perjalanan yang sangat seru menuju tempat wisata air terjun dan camping ground yang sangat diminati, menarik, dan terdapat spot foto yang sangat instagramable serta tentunya paling banyak dikunjungi di daerah Bisoloro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik teman-teman, kita memulai perjalanan dari depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, dan akan melewati beberapa titik menarik sepanjang perjalanan ini. Jadi, pastikan kalian stay tune dan ikuti terus video ini hingga selesai. Kita mulai perjalanan dari depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Tetap berada di sebelah kiri ya. Hingga kita menemukan lampu lalu lintas pertama, lalu belok kanan ke Jalan Andi Pangeran Petarani. Kita terus lurus di bawah jalan tol layang hingga bertemu dengan kampus Universitas Negeri Makassar, UNM. Jalan Andi Pangeran Petarani merupakan salah satu jalan utama di kota Makassar. Sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani terdapat tempat perbelanjaan, restoran, rumah makan, di mana jalan ini juga merupakan jalan untuk menuju salah satu mal terbesar di kota Makassar yaitu Mall Panakukang. Selain tempat perbelanjaan, sepanjang jalan ini juga terdapat kantor pemerintah maupun swasta. Sehingga dapatkan dikatakan jalan ini sangat padat dan ramai setiap harinya. Namun tahukah Anda jika nama Jalan AP Petarani diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia? Dia adalah Andi Pangerang Petarani atau Andi Pangerang Petarani Karaing Bontonompo Arung Aceh Matinro RI Panaikan. Lahir pada 14 Mei 1903 dari rahim seorang wanita bernama Ibata Saida Mkaco. Ayahnya adalah seorang bangsawan bernama Andi Mapanyuki yang kemudian dikenal sebagai Raja Bone ke-31. Sama dengan anaknya, nama Andi Mapanyuki pun kemudian abadikan sebagai nama jalan. Mungkin sedikit yang tahu jika Petarani pernah memangku jabatan sebagai Gubernur Militer Sulawesi tahun 1956 hingga 1960. Saat ini kita tepat di depan kampus Universitas Negeri Makassar yang berada di sebelah kiri jalan. Dari sini, kita tetap lurus hingga bertemu percabangan jalan. Dan kita akan ambil arah kiri ke Jalan Sultan Alauddin. Terus ikuti Jalan Sultan Alauddin hingga kita menemukan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di sebelah kiri. Saat ini kita tepat berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, tetap di Jalan Sultan Alauddin. Sekarang kita tepat di depan SPBU Jalan Alauddin. Kita akan berhenti sebentar untuk menunggu teman-teman yang lain agar bisa bersama-sama menuju tempat wisata air terjun dan camping ground di Bisoloro.
Setelah semuanya berkumpul, kita lanjutkan perjalanan menuju Bisoloro Kabupaten Goa. Masih tetap di Jalan Alauddin menuju Kabupaten Goa. Kita akan melewati perbatasan Goa dan Makassar dan tetap lurus. Karena kita sudah masuk wilayah Kabupaten Goa, maka jalan sudah berubah menjadi Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Goa. Jika melihat kondisi jalan saat ini cukup ramai karena hari ini adalah hari libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah beberapa saat, kita akan menemukan lampu lalu lintas dan belok kiri ke Tumanurung Raya. Di depan kita akan melihat kantor Bupati Goa. Nampak di depan, di sudut kanan adalah kantor Bupati Kabupaten Goa. Jika kita berbelok ke kanan kita akan menuju Jalan Masjid Raya yang mengarah ke Masjid Al-Markaz Syekh Yusuf Goa, sedangkan jika belok ke kiri maka kita akan mengarah balik ke Makassar. Tapi kita akan tetap lurus melewati Jalan Agus Salim hingga bertemu lampu lalu lintas di perempatan Jalan Andi Tonro. Saat ini berada di lampu lalu lintas. Dari sini kita lurus saja melalui Jalan Mangka Daeng Gongbong hingga bertemu perempatan Jalan Yusuf Bauti. Lalu nantinya belok kanan. Saat ini kita berada di perempatan Jalan Yusuf Bauti, kita belok ke kanan dan tetap lurus. Selanjutnya nanti di depan kita akan menemukan pertigaan jalan yang merupakan Jalan Poros Malino. Sekarang kita di pertigaan selanjutnya belok kiri untuk menuju Bisoloro. Jika belok ke kanan kita akan mengarah ke Sumbu Minasa dan juga mengarah ke Makassar. Jadi kita belok ke kiri. Jalan Poros Malino ini juga merupakan jalan utama menuju tempat wisata Malino. Jadi tetaplah di jalan ini hingga kita menemukan percabangan jalan dengan STB di sebelah kanan yang biasa disebut STB Gigi. Tetap lurus di Jalan Poros Malino. Mengenai Kabupaten Goa, informasi ini diambil dari website resmi pemerintah Kabupaten Goa.
bahwa sebelum kerajaan Goa terbentuk, terdapat 9 negeri atau daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Negeri ini antara lain Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agan, Jen, Bisei, Kaling dan Sero. Pada suatu waktu Pakcalaya bersama raja-raja kecil itu masjid karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan menyetujui permintaan kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Goa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320, hasil seminar mencari hari jadi Goa, dengan diangkatnya Tumanurun menjadi Raja Goa maka kedudukan 9 raja kecil itu mengalami perubahan. Kelangsungan mereka di daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurun Banyuan sebagai Raja Goa pertama yang bergelar Karaeng Sombaya RI Goa. Raja kecil hanya merupakan Kasuyan Salapanga, 9 pengaruh. Kemudian lembaga ini berubah menjadi Bati Salapanga, 9 pemegang bendera. Pada tahun 1320 kerajaan Goa terbentuk atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuyang-Kasuyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuyang yaitu Kasuyang Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agan Jene, Bisei, Kaling, dan Sero. Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain masa pemerintahan Ida Eng Matandra Karaeng Imanuntungi Karaeng Tumaparisi Kalona berhasil memperluas kerajaan Goa melalui perang dengan menduduki Garasi, Kaling, Parigi, Siang, Pangkajene, Sidenreng, Lempangan, Mandalay dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga kerajaan Goa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Di masa kepemimpinan Karaeng Tumaparisi Kalona tersebutlah nama Daeng Pamate selaku Tumai Lalang yang merangkap sebagai Syah Bandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo. Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Datori Bandang menyebarkan agama Islam di kerajaan Goa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja Imangrani Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Talo Imalingkaang Daeng Nyondri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Raja Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16 dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan kerajaan Goa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di kawasan Indonesia Timur. Pada tahun 1653-1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Akibat peperangan yang terus-menerus antara kerajaan Goa dengan VOC yang mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan mengorbankan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC. Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya, Capaya RI Bungaya. Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak kerajaan Goa merasa dirugikan. Raja Goa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya benteng Sombaopu dengan hormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 menduduki jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah hampir 16 tahun melawan penjajah.
Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan surat keputusan Presiden RI nomor 087 PK tahun 1973 tanggal 16 November 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya tetap berada di Jalan Poros Malino untuk menuju Bisoloro. Di depan akan kita temui jalan pertigaan, di sebelah kiri terdapat SPBU Bili-Bili. Untuk menuju ke Bisoloro kita mengambil ke arah ke kanan. Di sini kita akan berhenti sejenak untuk menunggu teman yang masih berada di belakang. Halo Kak, saya explore. Mantap. Saya explore, mengaspal lagi setelah sekian lama. Explore, come back. Frozen. Explore SG. Mari kita lanjutkan perjalanan.
Di depan kita akan belok ke kanan. Di sebelah kiri nampak bendungan Gili-Gili. Tetap lurus. Di depan kita akan mendapatkan percabangan jalan, kita mengambil arah ke kanan dan akan melewati jembatan kayu. Di sini para pengendara diharapkan berhati-hati dalam melewati jembatan tersebut. Selanjutnya kita tetap lurus mengikuti jalan aspal. Dan depan kita akan mendapatkan pertigaan jalan, kemudian kita mengambil arah ke kiri dan selanjutnya tetap lurus. Di depan kita akan temui minimart, kemudian kita belok kiri.
Dari sini kita lurus terus sampai menemukan tanda penunjuk ke arah bis Soloro.
di sini dulu perjalanan menuju daerah wisata air terjun dan camping ground di Soloro. Selanjutnya part kedua kita akan eksplor perjalanan menuju air terjun Timurung yang indah, estetik, dan cukup direkomendasikan untuk dikunjungi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.